Terjatuh stabil. Halo Pak Muhlisi, selamat malam. Halo Kak Aldi. Di tap-tap dulu layarnya ya. Malam-malam Mbak. Gimana kabarnya Kak Aldi? Lama yo nggak live yo. Sudah lama tidak live. Karena sedang marak kali demo-demo ya. Ya Mas Aldi. Demonya banyak banget. Makasih ya Pak Muhlisin ya. Ya tak jelaskan sekarang ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ada pertanyaan silahkan bertanya aja ya. Nah, di kalimat yang saya tulis di sini kan, melihat wajah Tuhan di dalam segala ciptaannya. Amin. Ya. Melihat wajah Tuhan di dalam segala ciptaannya, tanpa terkecuali. Semua dan semuanya adalah wajahnya. Di wujud manusia yang dianggap negatif, dan pada wujud manusia yang dianggap positif. Tanpa terkecuali. Mata yang mampu melihat adalah jika sudah menembus dualitas kehidupan. Bukan melihat dengan dua mata, tapi melihat dari mata batin. Selamat menyaksikan ya. Jadi ketika saya tadi menuliskan ini di VT TikTok ya, ada satu pertanyaan ya dari teman-teman bertanya bahwa apakah kejadian yang sedang terjadi di pemerintahan kita sekarang ini ya yang sedang marak sekali kemarin tuh ya, ada bakar-bakaran ya, ada bakar-bakaran, ada kerusuhan yang luar biasa ya. Apakah itu juga termasuk ya? Apakah itu juga termasuk dari cerminan dari wajahnya dia? Ya iya, semuanya tanpa terkecuali apapun yang ada. Ya, semuanya, bahkan hewan, tumbuhan, ya dan semuanya yang ada di alam ini adalah wujud dari Tuhan. Ya, semua adalah wujud dari Tuhan. Ya, jadi tidak terkecuali ya. Jadi semuanya adalah bentar, iya. Semua adalah wujud dari Tuhan, wujud dari Allah itu sendiri ya. Ya ada hewan, ada tumbuhan, ada rumah kita pun ya, dan semua benda-benda mati, benda-benda yang hidup ya, semua adalah wajahnya dari Allah itu sendiri. Karena apa? Segala sesuatu terjadi sudah dikehendaki, diizinkan ya, dari kesadaran. Nah, kesadarannya adalah sebuah energi luar biasa ya. Jadi Allah itu kan pernah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an bahwa aku akan apa? Kutiupkan gitu ya, aku meniupkan ruhku. Jadi ruhnya Allah itu ditiupkan, menjadilah percikan-percikannya ciptaan Allah berupa manusia, berupa hewan, berupa tumbuhan, berupa misalkan ada awan, ada bintang, ada planet-planet, ada matahari, dan semua yang ada di alam semesta ini semua adalah perwujudan dari percikan ruhnya Allah. Ya, jadi tanpa terkecuali sama sekali. Dan ini juga sudah dibuktikan ya di dalam ilmu fisika bahwa setiap yang ada di alam ini itu ada atomnya ya. Dia itu ada atomnya, dan di dalam atom pun itu sendiri jika sampai diteliti mendalam ya, dia itu hanya kekosongan gitu loh ya.
Jadi enggak semua ini adalah kehendak Tuhan itu sendiri, semua itu adalah energi dari Tuhan itu sendiri yang sedang hadir. Ya, yang sedang memercik, ya bahasanya sedang memercik menjadi ciptaannya Tuhan. Ya, makanya di sini saya mengatakan bahwa melihat wajah Tuhan itu bukan pakai mata dua. Mata dua itu gimana? Ya matanya kita ini, ya dua mata ini. Karena apa? Dua mata ini hanya bisa melihat sesuatu yang terlihat. Ya, terlihat itu apa contohnya? Terlihat itu ya jelas nih, misalkan mata saya sekarang sedang melihat HP ya. Mata saya sedang melihat HP di sini, mata saya sedang melihat bahwa ini ada warna biru. Ya, saya punya background warna biru. Saya juga melihat teman-teman hadir di sini ya. Oh, ada yang tap-tap layar. Ini saya sedang menggunakan mata ya. Ya, saya sedang menggunakan mata ini untuk melihat. Ya, melihat teman-teman di sini. Itu pakai matanya mata luar ya. Mata luar itu ya terlihat. Ya terlihat secara fisik. Oh, ini ada. Ya bentar ya, Kak. Aku jelasin dulu. Ini ada namanya Kak Aldi di sini itu pakai mata ya. Mata dua ini melihat segala sesuatu di sini. Mata dua ini melihat ada HP. Mata dua ini melihat sedang live. Ya, mata dua ini sedang membaca. Ini hal yang fisik. Fisik itu terlihat. Sedangkan mata batin itu hal-hal untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Jadi susah untuk dijelaskan karena kita benar-benar merasakan rasa. Nah, rasa itu ada energi. Ya, makanya melihat Allah itu bukan pakai mata dua nih gitu. Maksudnya mata dua kita ini, tapi melihat Allah itu dari segi kebatinan kita melihat gitu loh. Ya, mata batinnya itu mampu menembus dualitas, kemudian menembus ruang dan waktu, menembus badan fisik. Makanya dia langsung yang disebut dengan tertuju pada energinya. Energi di balik sosok manusianya, energi di balik siapa siapa yang ada di balik hewan itu, siapa yang berada di balik tanaman itu, ya, siapa yang berada di balik ini semua. Dan teman-teman juga bisa menyadari sekarang loh, siapa di balik yang sedang berbicara ini. Ya, jadi ketika teman-teman menyadari penuh ya bahwa yang berbicara ini sebenarnya juga bukan sosok manusia yang disebut dengan Munisa yang sedang ngomong, tapi ada energi di balik itu yang sedang mengizinkan untuk ngomong, sehingga diri kita benar-benar digunakan Tuhan. Makanya disitulah titik kita kosong ya. Kita di titik itulah kosong, di mana kekosongan itu berisi energi ilahi murni ya. Di mana energi ilahi murni ini sudah apa ya? Sudah manunggaling ya. Bahasanya manunggaling itu dia menyatu. Di titik egonya, pikirannya, emosi dia itu sudah luluh. Nah, ketika mereka sudah luluh, maka mereka akan satu kesatuan utuh untuk selaras dengan kesadaran kita. Ya, untuk selaras dengan kesadaran yang sudah diberikan ilahi, Tuhan itu sendiri. Nah, makanya di sini sudah mematikan diri, bahasanya sudah mati. Mati sebelum mati. Ya, apa sih kalimat mati sebelum mati itu? Yang dimaksud orang kan banyak ya bilang mati sebelum mati. Sebenarnya apa sih mati sebelum mati itu? Mati sebelum mati itu mematikan ego, pikiran, emosinya dia untuk takluk kepada kesadarannya. Maka disitulah kehendaknya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Ya, full kehendak Tuhan yang terjadi karena di situ kosong. Ya, disitulah kita berada dalam kekosongan di mana sudah melebur antara pikiran, emosi, egonya sudah melebur ya. Dia sudah melebur, mereka sudah bersahabat ya dengan kesadaran itu sendiri. Maka disitulah pergerakan tubuh kita, pergerakan segala apa yang kita lakukan ini, gerakannya spontanitas ya. Gerakannya spontanitas, gerakannya mengalir seperti air, gerakannya itu terarah. Gerakannya yang mengarahkan adalah Tuhan semuanya. Benar-benar terasa bahwa ini yang memakai Tuhan, bukan egoku lagi kayak gitu. Makanya di sini ada yang disebut orang sadar. Nah, disinilah orang sadar. Dia kosong, dipakai Tuhan, sadar. Tapi di balik itu jangan lupa juga ada orang yang tidak sadar. Dan bahkan orang yang tidak sadar pun itu juga sudah kesempurnaan Tuhan. Jadi jangan sampai ya kita merasa bahwa aku pengen sadar, aku nggak mau jadi orang nggak sadar, juga tidak.
Makanya semua ini tidak bisa dipaksakan. Ya, jadi ketika ada orang sadar pun ya sudah tepat pada waktunya, memang dia harus sadar. Dan ada juga orang yang memang belum sadar, dan itu juga valid, dan itu juga memang kesempurnaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu menginginkan, misalkan ada keluarga kita yang belum sadar, kita pengen dia sadar, kita mengusahakan sepenuh perjuangan supaya saudara kita atau keluarga kita itu sadar. Ya, tidak bisa. Ya, sadarilah bahwa kesadaran itu akan tepat pada waktunya. Ada orang sadar dan nggak sadar. Jadi nggak mungkin nggak ada orang nggak sadar gitu loh. Jadi semuanya ya, ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Itu adalah kesempurnaan yin yang. Yin sama yang. Jadi energinya itu seimbang. Ya toh? Kan di dalam Al-Quran itu jelaskan juga loh. Jumlahnya surga neraka itu juga kayak seimbang ya. Kata-katanya itu semua seimbang. Karena apa? Keseimbangan bentuk kesempurnaan dari Allah itu sendiri. Makanya kenapa kita tidak disuruh Allah ngapa-ngapain? Apa sih yang nggak ngapa-ngapain apanya? Kenapa kita tidak disuruh Allah ngapa-ngapain? Karena semuanya sudah diatur. Semuanya sudah teratur, terpola, sudah menjadi skrip film yang rapi. Dari kita lahir, filmnya sudah dirancang ya. Dirancang. Makanya kenapa kita tugasnya hanya apa? Menyaksikan filmnya berjalan. Ya, kita sedang menyaksikan segala film kehidupan kita, buku kehidupan kita sedang berjalan. Ya, kita tidak disuruh Allah untuk merubah sesuatu karena itu adalah hal yang sangat mustahil. Ya, merubah sesuatu itu tuh sangat mustahil. Karena ketika kita mau merubah sesuatu, maka di titik itulah kita sedang menjadi Tuhan. Ya, kita sedang menjadi Tuhan, kita sedang menjadi Allah itu sendiri. Makanya kenapa kita tidak disuruh Allah ngapa-ngapain? Disuruh Allah apa? Menyaksikan, bersaksi atau syahadat. Menyaksikan segala kesempurnaan yang sudah Tuhan berikan. Ada orang sadar, ada orang nggak sadar. Ada orang cacat, ada orang sempurna badannya, ada wajahnya itu jelek, ada wajahnya itu bagus atau ganteng cantik. Ada orangnya itu punya uang sedikit, ada orang yang punya uang banyak, ada miskin, ada kaya, ada kerusuhan, pasti ada pencerahan, ya, ada penderitaan, ada naik kesadarannya, ya, ada yang ditipu, ada yang menipu, ya, ada yang dihujat, ada yang menghujat. Jadi ini dualitas yang saling melengkapi. Makanya di sini disebut dengan paradok kehidupan. Nah, paradok kehidupan inilah yang kita selalu harus asah setiap saat. Ya, ketika kita melihat kerusuhan ya, kemarin itu kan ada kerusuhan ya. Ya, ada kerusuhan, kemudian ada ada bakar-bakaran ya, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ya. Dan ketika itu kita melihat, saya pun kemarin tuh melihatnya bahwa itu kesempurnaan loh ya. Bahkan ya karena itu terjadi, kesadaran orang, kesadaran banyak jiwa itu akan naik. Makanya di sini dualitas terjadi bersamaan ya, yang disebut dengan paradok kehidupan ketika positif dan negatif itu beriringan berjalan. Ya, ketika ada kerusuhan, ketika ada pemberontakan ya, ketika ada kerusuhan, ada pemberontakan, maka di situ pasti ada kesadaran jiwa yang naik. Makanya disinilah tidak ada keburukan yang terjadi, semuanya hanya kesempurnaan Tuhan yang sedang berjalan. Maka saksikanlah semuanya. Makanya disebut dengan bersaksi atau syahadat adalah ibadah setiap detik, ibadah tertinggi. Karena hanya untuk menyaksikan saja kita tidak bisa, ya toh? Kita kan susah ya buat menyaksikan saja. Karena apa? Kita selalu bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi. Bereaksi, tidak menyaksikan. Sedangkan di dalam ilmu energi, ketika kita hanya di dalam ketika di dalam
dualitas tadi ya, dualitas kehidupan yang terjadi itu kan paradok ya, makanya itu kan saling beriringan, semua itu saling beriringan terjadi seperti itu. Jadi nanti akan ada spontanitas yang akan mengiringi kehidupan kita kayak gitu ya. Kita akan menyaksikan, disitulah bersaksi, bersyahadat, disitulah disebut dengan ibadahnya. Ibadah tertinggi itu menyaksikan, karena dalam ilmu energi ketika kita hanya menyaksikan semua yang terjadi saja tanpa bereaksi batinnya, maka energi kita itu benar-benar energi yang penuh dengan keberlimpahan, energi yang penuh dengan energi ilahi. Itu ada kaitannya dengan ilmu energi ya. Jadi seperti itulah, luar biasa ya, luar biasa kan ya. Ada janganlah berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukainya. Jadi memang di dalam Al-Quran itu selalu paradok ya. Paradok itu gimana? Ya diperintahkan untuk, misalkan diperintahkan untuk berperang, diperintahkan untuk berbuat baik, dan juga di situ pasti ada hukum-hukum Tuhannya. Misalkan ada hukum-hukum Allah bahwa Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Penghukum. Jadi disitulah di dalam Al-Quran itu isinya apa? Paradok kehidupan, paradok dihukum juga dikasihani. Makanya kenapa ketika kita membaca Al-Quran, kita harus basmalah. Basmalah itu tidak mengucapkan bismillah loh ya, tapi batinnya benar-benar berserah sama Tuhan, bahwa ya Tuhan, ya Allah, berikanlah aku petunjuk-Mu untuk bisa membaca Al-Quran ini. Karena kitab Al-Quran ini ya hanya bisa dibaca saat kita benar-benar dalam keadaan yang sadar ya, karena frase-frasenya di dalam Al-Quran itu ilmu tingkat tinggi ya. Jadi kita tidak bisa langsungan hanya membaca dan kita paham, tidak bisa. Makanya kenapa setiap orang yang membaca Al-Quran akan punya makna yang berbeda-beda sesuai dengan kesadarannya manusia-manusianya ya. Jadi setiap orang jika membaca Al-Quran dengan kesadaran A, maka hasilnya juga A. Ketika orang membaca Al-Quran dengan kesadaran B, hasilnya akan juga B. Ketika ada orang membaca Al-Quran kesadarannya C, ya akan C. Makanya kenapa kita harus membaca Al-Quran minta petunjuk dari Allah ya, supaya kita mampu membaca Al-Quran dari ranah kesadaran, benar-benar akan mendapatkan petunjuk dari Allah ya, bukan dari ranah keegoan diri kita atau pikiran kita atau hawa nafsunya kita untuk membaca. Makanya membaca harus basmalah dulu ya, harus ta'awud dulu. Maksudnya itu bukan dibaca omongan, tapi batinnya benar-benar diserahkan nih. Ya Tuhan, ya Allah, tolong aku, arahkanlah semuanya, mudahkanlah aku untuk membaca Al-Quran ini dengan kesadaran. Berikanlah aku petunjuk-Mu. Jadi yang memberikan petunjuk kita itu bukan Al-Qur'annya, tapi apa? Allah yang menunjukkan kita bisa membaca Al-Qur'an dan paham makna di dalamnya lebih dalam. Ya, makanya kenapa semua batinnya ini harus kosong. Kalau kosong sudah lepas dari segala konsep apapun dan kita baru bisa membaca Al-Qur'an itu, dan isi dari Al-Qur'an itu akan kita tangkap, akan kita resapi makna terdalamnya, akan dapat esensinya kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau bertanya silahkan ya. Iya, Al-Quran itu kebenaran, ya benar. Tapi di dalamnya itu masih maknanya yang luar biasa loh. Kalau dibedah-bedah ya. Makanya kenapa nggak bisa kita membaca Al-Quran itu dengan kalimat aja, maksudnya kalimat yang tertera di situ, karena itu benar-benar luar biasa bahasa kitab ya. Kitab di dunia ini yang paling powerful Al-Quran. Saking powerfulnya kita harus membaca itu dengan kesadaran gitu loh ya. Jadi nggak bisa kita hanya membaca misalkan ya, oh Allah Maha Pengasih Penyayang, habis itu Allah juga menghukum, itu nggak bisa seperti itu juga. Makanya kenapa kita harus membacanya dengan kesadaran penuh. Kita akan tahu, membaca kitab diri kita dulu, membaca diri kita dulu satu, baru kita bisa mampu membaca Al-Quran ya. Habis itu kita mampu membaca kitab alam semesta ya, di mana kitab alam semesta ini segala pola-pola kejadian yang terjadi di alam semesta ya,
itu juga manifestasi, itu juga yang disebut dengan energi-energi. Dimana ketika kita mampu membaca diri, maka kita baca Quran baru juga bisa membaca alam semesta. Ya, karena setiap kejadian yang hadir dalam diri kita, ya itu semua pesan yang harus kita ikrokkan, harus kita baca, dan itu polanya rapi banget. Ya, jadi itu polanya rapi banget, pola-pola alam semesta yang ada di luar diri kita loh. Itu kitab sejati loh, yang harusnya kita lebih harus bisa membaca itu, ya. Nah, kalau Al-Qur'an kan petunjuk hidupnya nih. Nah, habis itu di luarnya itu masih ada ilmu lagi. Bahwa ilmu-ilmu kejadian yang datang sama kita, orang-orang yang hadir sama kita ya, itu semua kalau kita bisa membaca ya. Kalau itu semua kita bisa membaca maknanya yang tersiratnya, kenapa kok orang itu datang, maka kita akan mampu melihat yang disebut dengan merasakan kehadiran Allah di setiap detiknya, di setiap kita ketemu jiwa, di setiap kita ada melihat hewan, melihat tumbuhan, dan semua melihat apapun yang ada di alam ini. Kita akan mampu melihat itu. Ya, kita mampu melihat itu, wajahnya Allah ada. Wajah itu apa sih? Bukan wajah rupa ya. Rupa, oh ini wajahku, bukan begitu. Tapi ikatan batin, ketersambungan atau koneksinya, terhubungnya itu klik 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 kayak gitu loh ya. Jadi kayak batinnya itu langsung ngeklik 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 gitu. Ya, langsung terjawab, langsung dapat sesuatunya nih. Itu ada sambungannya. Jadi batin kita ini aslinya tersambung terus sama energi ilahi. Kenapa kita nggak bisa merasakan ketersambungannya? Seakan-akan listriknya itu pedot, bahasa pedot apa? Nggak terhubung lagi. Karena apa? Karena ada lapisan egonya, lapisan pikirannya. Apa tuh? Sini dek, adek. Di mana? Hah? Oh iya ya. Ya ada lapisan ego, emosi, pikiran itu yang akhirnya membuat terputus koneksi nih. Tapi sebenarnya koneksi kita sama Allah itu tidak pernah terputus ya. Nyambung, melingkupi segala sesuatu. Tapi ya karena itu ya pembelajaran jiwa itu ya memang harus mengalami, merasakan egonya, merasakan pikirannya, merasakan emosinya, dan banyak hal lainnya ya, yang akhirnya ya pembelajaran untuk aku, jiwaku, dan lain-lain kayak gitu ya. Silakan ya, mau bertanya silakan ya. Adek, dek, Ais, ini loh dek. Dek, ini dikasih apa? Oke. Ya, manusia itu makhluk, iya kan, semua yang ada di alam semesta ini semua makhluknya Tuhan, percikan, makanya dia mau wujud menjadi sesuatu, menjadi hewan, ya, menjadi tanaman, menjadi manusia, menjadi batu, menjadi bumi, menjadi matahari, jadi bintang ya. Semua mau wujud ya, makanya mau wujud. Allah memercik. Ya, Allah memercik menjadi ciptaan. Makanya jangan merasa ya kita itu ada. Ya kita hanya menyaksikan Allah aja kan. Allah sedang menggunakan diri kita untuk berbuat baik. Ya. Allah menciptakan kita untuk berbuat seolah-olah menjadi orang jahat. Ya toh? Diginiin ya dek, biar ini ya. Ya, seolah-olah ada orang jahat toh. Kan kita melihatnya jangan jadi orang jahat gitu toh. Jangan jadi orang jahat. Padahal kita kalau sadar orang jahat pun itu sudah dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena tanpa orang jahat nggak ada orang sadar. Jadi memang permainan kehidupan ini begitu ya. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Makanya saat kita sadar kita tidak ada, ketika kita berbuat baik, kita sudah lepas, bukan aku yang berbuat baik. Ketika kita pun tidak sengaja berbuat buruk, kita pun juga tidak merasa bahwa aku sedang melakukan keburukan. Karena semua yang terjadi ini
sudah dikehendaki Tuhan, dan ini semua ada kebaikannya yang terjadi. Jadi tidak pernah sia-sia apapun yang Allah ciptakan di alam ini. Bahkan kita pun pernah berbuat buruk pun itu juga kesempurnaan Tuhan. Di mana kita pernah berbuat buruk menjadi kita orang yang sadar. Makanya tidak ada keburukan aslinya, tapi hanya ada konsep-konsep yang kita udah dikasih tahu ini negatif, ini positif, kamu nggak boleh gini ya, kamu harus gitu ya. Itu adalah dogma-dogma yang sudah ditanamkan sejak kecil kepada kita. Sehingga kita hidupnya tidak natural, kita tidak apa adanya. Dan karena apa adanya pun itu juga kesempurnaan dari Allah itu sendiri. Surga dan neraka itu apa, Kak Salsa? Saya pernah menjelaskan surga dan neraka di YouTube ya, bisa dilihat, bisa didengarkan di YouTube ya teman-teman ya. Ya. Kak Boloho, mari tadabbur Al-Qur'an. Ikuti kata Allah, bukan kata pemikiran manusia. Bahkan ya, manusia pun bisa berpikir, itu juga sudah dari kesadarannya Allah mengizinkan. Jadi makanya sadarilah segala pemikiranmu, sadarilah segala ego yang muncul, apapun yang muncul adalah kesadarannya Allah yang sedang mengizinkan. Jadi kalau ketika Kak Boloho mengatakan bahwa jangan ikuti kata pemikiran manusia, lebih dalam lagi, sadarilah setiap ucapan, setiap pemikiran yang muncul, itu ada energi yang memunculkan itu terjadi. Ya, jadi lebih dalam lagi bahwa tidak ada pemikiran muncul tanpa diizinkan Tuhan, tanpa diizinkan Allah. Makanya kita akan hanya diam dan hanya menyaksikan semua terjadi. Ya, makanya ini hanya harus dialami sendiri. Harus dialami ya. Ya, karena saya ngomong karena mengalami. Jadi kalau teman-teman di sini hanya mendengarkan, silahkan mengalami sendiri. Nanti baru bisa mengucapkan, semua akan ada step by stepnya. Akan ada proses-prosesnya ya, silahkan dialami sendiri-sendiri. Ya, bagaimana caranya agar kita selalu sadar bahwa semua wajah Tuhan Kak Nisa? Ya melihat menyadari selalu Pak Sigit bahwa apapun yang kita lakukan itu pun tidak akan pernah terjadi tanpa seizinnya Allah. Ya, kan ada di Al-Quran bahwa daun yang jatuh pun udah dikehendaki Tuhan. Jadi setiap gerakan tangan kita pun, setiap apa yang kita omongkan pun ya, setiap apa yang kita lihat, setiap apa gerakan kita ini benar-benar penyadaran ini bukan aku, ini adalah Allah yang mengizinkan aku terjadi seperti ini. Dan itu dilatih setiap hari. Nah, itu yang disebut dengan meniadakan diri. Yang ada hanyalah kesadaran Allah itu sendiri. Gitu ya Pak Sigit. Gini Pak Sigit, nanti kalau ada tikus makan padi dirasakan rasanya Pak. Pak Aldi kalau marah ya itu diterima rasa marahnya Pak. Jadi bukan tikusnya tapi rasa dalam batinnya Pak Aldi, dirilis dulu emosinya. Kenapa kita hidup? Kenapa? Karena Allah ingin menciptakan kita. Apa tujuan hidup? Hanya menyaksikan semua perwujudan Allah terjadi di alam semesta ini melalui diri kita. Ya, semua hanya menyaksikan semua terjadi di alam ini, bukti adanya Allah. Kalau tidak ada kesadaran, kalau tidak ada manusia yang diciptakan Allah, maka tidak ada bukti Asmaul Husnanya. Kan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan lain-lain, itu kan bisa dibuktikan karena kita bisa melihat kan, kita bisa mendengar, disitulah Allah Maha mendengar, ya toh, semuanya ya. Makanya perwujudannya kita itu ada manifestasinya Allah itu sendiri yang sedang apa ya, menggunakan diri ini untuk berkreasi, untuk memanifestasikan ciptaannya Allah gitu loh ya, lewat diri kita masing-masing ini. Makanya hanya disaksikan saja semua terjadi. Makanya kalau teman-teman pengen lebih dalam ya, belajarlah ilmu astrologi, ilmu human design ya, penciptaan manusia, itu kalian akan semakin yakin banget terhadap Allah
ya. Disitulah Allah menulis kisah kehidupan kita itu juga sudah ada di situ, rapi banget, berpola banget, sempurna ya. Makanya harus dialami sendiri, karena kalau saya ngomong seperti ini pun karena saya mengalami ya. Ya, karena saya mengalami makanya saya ceritakan di sini. Tapi kalau teman-teman belum mengalami pasti nggak percaya dengan omongan saya. Makanya akan ada suatu momen kalian akan mengalami. Tapi sabar ya, sabar dulu. Suatu saat nanti ya akan ada waktu yang tepat gitu. Apa nih ya ini ya, bentar. Tadi apa toh? Cc bentar. Ayo gabung Kak. Ya hati-hati jangan sampai kita manusia melampaui batas-batas apa yang disampaikan bukan. Iya Kak, silahkan dengan kepercayaan masing-masing ya. Karena semuanya ini saya tidak akan pernah ngomong ya kalau tidak mengalami ya. Jadi ya saya juga pernah mengalami di fase sangat-sangat melekat dengan agama banget ya. Sampai semua pembelajaran kehidupan yang Allah berikan itu terurai satu persatu dan kita lebih paham makna Al-Quran di dalamnya. Ya lebih mendalam, lebih mengakar, dan itu semua tidak lepas dari ilmu Allah alam semesta ya. Ilmunya Allah di alam semesta ini, terus ilmunya di Al-Quran dan ilmu diri kita. Jadi 3 ilmu kitab ini ya. Kalau kita sudah belajar lebih dalam, kita akan paham membaca Al-Quran ya. Seperti itulah pengalaman saya. Ya, nanti akan ada nanti akan ada fasenya masing-masing ya. Jadi gini teman-teman ya. Ada fasenya orang yang sangat-sangat melekat banget terhadap gitu ya. Nanti lama-lama dia akan mempertanyakan lagi dia. Jadi ada guncangan lagi, nanti baru naik kesadarannya lagi, berguncang lagi nih, naik lagi kayak gitu. Kayak begitu ya, kepengalaman saya ya, prosesnya kayak begitu. Jadi ya saya itu dulu ya tipenya ketika saya kecil itu tidak bisa, kalau dikasih tahu A itu aku kayak nggak bisa percaya. Karena nggak nyambung, kok bisa gini ya? Aku dulu mempertanyakan ya, gini contohnya. Kenapa ya? Loh, kalau surga dan neraka ada, karena semua sudah dikehendaki, berarti kita masuk surga, masuk neraka sudah dikehendaki dong. Itu semua kan jadi sebuah pertanyaan ya, dan bahkan banyak banget pertanyaan dalam kehidupan saya. Nah, ternyata semua itu akhirnya terjawab ya, Allah itu menuntun untuk memberikan jawaban terhadap saya. Nah, disitulah alhamdulillah ya saya paham. Apa Dek? Saya paham atas hidup ini tuh aslinya seperti apa. Oh, Al-Quran yang dimaksud ini apa. Ini toh, gak apa-apa. Ya, seperti apa alhamdulillah. Ya, jadi paham surga neraka. Jadi paham dunia akhirat itu apa. Ya karena memang belajarnya itu harus mendalam. Dalam artian tuh belajarnya itu dari ilmu alam semesta juga, ilmu Al-Quran, ilmu dari pengalaman hidup kita sendiri ya. Jadi kalau kita sudah satu mengalami sendiri, 2 dari bacaan Al-Quran nih, habis itu dari pengalaman ilmu alam semesta, ya kan itu banyak banget ya ilmunya ya di alam ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari 3 itu ya, itu akan paham makna Al-Quran itu aslinya apa itu paham ya. Jadi tidak bisa kita itu belajar cuma Al-Quran tok, nggak bisa. Karena apa? Ilmu Al-Quran itu udah ilmu tingkat sangat tinggi sekali. Jadi ilmu yang sangat tinggi itu nggak bisa kita langsungan membaca Quran gitu loh bahasanya. Kita harus membaca yang lain dulu nih. Ya, membaca yang lain dulu nih sampai akhirnya kita paham apa isi Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu luar biasa ya. Makanya kenapa hanya orang-orang yang diberikan Allah kesadaran dia akan mendapatkan petunjuk. Ya di situ kan. Kayak begitulah ya kira-kira. Ada yang mau bertanya? Ya, melekat. Makanya kan Allah itu tidak suka melekat. Allah itu bilang nggak suka melekat. Manusia itu kalau melekat terhadap sesuatu akan dihancurkan kemelekatannya. Jadi kalau kita melekat dengan agama banget kan, kita akan dihancurkan juga. Sampai kemelekatan kita itu hilang semuanya. Apapun itu, makanya kan kita disuruh kondisinya kosong kan, tidak melekat terhadap apapun, tidak melekat terhadap ilmu ya. Ya ilmu itu hanya kayak apa ya?
wawasan aja gitu loh, jangan melekat terhadap itu semua. Ya kita sedang belajar bersama ya, saya juga iya, teman-teman juga iya, kita sedang belajar untuk melepas kemelekatan itu sendiri. Seperti itulah ya kira-kira. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada aku sudah ya live-nya ya. 36 menit nanti aku akan tak ini aja ya, tak upload di YouTube ya. Berarti nggak ada agama Kak. Loh, agama itu kan jalan Kak. Jadi gini loh, agama itu banyak ya, kan agama ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik dan lain-lain. Nah, semua agama yang ada di Indonesia, di alam semesta itu hanya jalan ya. Jadi bukan titik akhirnya, tapi itu jalan menuju Tuhannya. Makanya jalannya itu banyak ya, makanya kita harus menghargai segala jalan setiap jiwa untuk apa ya? Untuk berjalan menuju Allah gitu loh ya. Saya tidak tahu rukun Islam pertama kali itu yang menyusun siapa, nggak paham ya saya. Kalau sudah mengalami berarti bisa selaras baca iftitah. Iya, selaras. Makanya kehidupan kita kalau sudah melebur itu kan selaras. Selaras itu apa? Yuk alam semesta selaras, kita selaras nih sama Allah juga selaras, ya udah kosong kan. Nah, ketika dalam kosong itu udah dipakai Allah. Makanya udah selaras satu kesatuan utuh, keselarasan nyambung set gitu loh, langsung dipakai Allah, spontanitas terjadi, kehidupan mulai mengalir, dialiri keilmuan dari Allah kayak gitu ya. Iya, Allah itu sendiri makanya kan meniadakan diri. Kita nggak ada toh. Kita ada nggak? Yo nggak ada. Makanya aku bilang tau kan kita nggak ada, yang ada kesadaran Allah itu sendiri. Ya caranya menuju kosong ya selalu menyadari egomu yang hadir, pikiranmu yang hadir gitu toh Kak. Nah itu ada menuju kosongnya itu ada di e-book aku loh ya. Abandon is me sama ada panduan kembali pulang. Yang belum order silahkan order ya, bayarnya seikhlasnya juga. Dibaca setiap hari berkali-kali, nanti kalian akan terbiasa sadar ya, bahasanya terbiasa sadar gitu ya. Begitu, ada lagi yang mau bertanya? Begitu ya teman-teman semuanya, harus ngalami dibanting kehidupan baru bisa. Ya caranya jiwa itu banyak ya, ada yang dibanting, ada yang memang membaca buku misalkan, ada yang mendapatkan sesuatu, itu beda-beda ya. Jadi memang berbeda-beda, tidak bisa di apa ya, di satu jalan, nggak bisa, satu jalan tuh nggak bisa. Jadi memang pelajaran jiwa itu banyak jalan ya. Banyak jalannya gimana? Ya ada yang mengalami penderitaan dulu, ada yang pencerahan dapatnya dari membaca buku, atau dapatnya dari orang lain, dia melihat kejadian orang lain, itu beda-beda dan bermacam-macam jenisnya, oke? Ya ada yang bertemu di roomnya Zero Ismi juga ada ya, tuh kan banyak jalannya, makanya udah disadari aja. Bahkan saya di sini pun juga sudah diizinkan Allah, ini juga sudah Allah sendiri ya. Jadi ya bukan aku sosok nih yang bernama Munisa, nggak ada ya. Ya emang ada sih, badan fisiknya ini terlihat ada. Namanya fisik ini kan namanya Munisa nih. Tapi kan aku sendiri kan bukan nama ini kan. Saya bukan nama ini, saya juga bukan badan, saya juga bukan semua ini. Jadi kalau mau diklaim bahwa oh aku itu menyadarkan banyak orang, itu juga nggak bisa ya, karena siapa yang menyadarkan? Kita kan nggak
nggak ada kan kita kesadaran yang hanya mengamati saja. Jadi nggak bisa sih saya itu menyadarkan teman-teman. Kita hanya seakan-akan sadar, seakan-akan saya memberi pencerahan, kalian menerima seakan-akan. Padahal aslinya ini juga skenarionya Allah. Semua ini hanya skenarionya Allah yang terjadi aja, yang sudah ditulis gitu loh. Makanya disaksikan aja. Ya, jadi disaksikan saja, tidak ada yang memberi pencerahan, tidak ada yang sedang menerima pencerahan. Kita semua sedang menyaksikan skenarionya Tuhan berjalan gitu ya. Semoga bisa dipahami. Teman-teman paham nggak sama apa yang aku sampaikan di sini? Boleh diketik di kolom komentar. Sudah pahamkah apa yang saya sampaikan di sini teman-teman semuanya? Boleh diketik di kolom komentar dulu dong. Kalau sudah semua alhamdulillah. Paham dong, Kak Eri sudah paham nih. Yang lainnya gimana? Boleh diketik di kolom komentar. Menuju paham OTW berarti. Terus yang lainnya? Yang lainnya gimana? Paham ya, yang lainnya paham semua Pak Sigit. Lanjut yang lainnya lagi. Yang masih ada di live ini yang belum ketik kolom komentar nih. Boleh diketik dulu siapa yang sudah paham dan belum paham, mungkin boleh ditanyakan di sini. Ya, terima kasih ya semuanya yang sudah menjadi pendengar di sini. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman semuanya malam hari ini. Ini belajar di pesantren dulu. Berarti Kak Aldi dulu udah sadar dong, Kak, udah paham dong pastinya. Sudah paham dong, Kak? Ya. Sudah paham tentang apa yang saya sampaikan di sini? Belum dulu, baru pelajaran. Nah, sekarang gimana? Kak Aldi sudah paham belum? Apa yang saya sampaikan di sini sudah paham belum? Mas Aldi? Alhamdulillah, sekarang sudah mengalami ya Mas ya. Selamat kembali pada diri sejati, selamat menyaksikan skenarionya Allah yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita. Detik demi detik kehidupan ini berlanjut, berlangsung. Selamat mengalami melihat wajahnya Allah ya lewat mata batin kita dibalik ya. Jadi bahasanya itu tuh dibalik sosok yang terlihat ya. Dibalik sosok yang terlihat ada energi yang tak terlihat, dan energi yang tak terlihat itu hanya bisa kita lihat dengan mata batin kita. Koneksi batin kita sendiri. Ya benar. Makanya di sini kan harus ngalami nih. Ya kalau nggak ngalami yo nggak paham sih ya. Jadi ya bagiku tuh ya gini, tapi kan ternyata banyak teman-teman yang nggak paham ya. Padahal ya kayaknya kayak gini aja gitu loh. Ya udah kayak gitu tapi bingung kan mesti. Yo karena nggak ngalami itu ya. Jadi ya silahkan dialami masing-masing. Kalau sudah mengalami ya bisa paham gitu ya. Bisa paham tuh gimana? Paham tuh tidak hanya paham karena teori. Nah, teori oh ya aku tahu, enggak, beda. Ya. Jadi kalau orang itu sudah paham karena mengalami. Ya. Jadi orang itu kalau sudah paham karena mengalami, dia akan mengakar, dia akan punya punya keyakinan penuh, atau bahasanya itu hakul yakin. Hakul yakin ya, hakul yakin. Nah, hakul yakin tuh bukan percaya lagi, tapi naik di atas percaya, sudah percaya penuh, sudah mantap, sudah tidak diragukan lagi lah, itu yang disebut dengan hakul yakin. Tidak hanya cuma percaya, oh ya aku percaya, enggak. Percayanya harus dialami. Dari pengalaman percaya yang dialami itu menghasilkan hakul yakin gitu ya. Makasih ya teman-temanku semua yang sudah ada di sini. Thank you semuanya. Aku sudah undo live-nya, semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dulu dari aku ya. Assalamualaikum.